Wahyunya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pasti nggak mungkin salah. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah memberinya solusi, maka Allah memberinya jalan keluar. Disitulah tugas ustadz, tugas kiai, tugas habib selesai. Kenapa? Kalau dia sudah takwa, bukan aku yang solusikan. Kalau dia sudah takwa, bukan aku yang ajarkan caranya. Kalau dia sudah takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah langsung yang akan mensolusikan urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah langsung yang akan berikan rezeki, sehingga ustadz, kiai, habib, paranormal, peramal gak akan pernah tahu dari mana arah datang rezekinya. Min haitsu la yahtasib, Allah sembunyikan, Allah buat gak ada yang bisa paham. Mudah caranya, cukup bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Hati nggak ada sombong, hati nggak ada ujub, hati nggak ada riya. Takwa itu di sini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu di sini harap dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul dalam perbuatannya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Allah taala bilang solusinya bukan di duit, solusinya bukan di teori, solusinya di takwa. Minimal tuh ngomong tuh haram, ngasih tahu itu dosa. Nanti habis nonton drama Korea ini 2 jam, kita sama-sama ngaji 2 jam ya Dik ya. Kafarah untuk menghapus dosa. Minimal kan ada upaya untuk memperbaiki. Itu namanya takwa Allah. Takwa Allah, takwa sama Allah, takwa Allah, bertakwa. Nah sekarang enggak. Kita ini kebanyakan teori, harusnya begini, harus begini, bla 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 bla. Takwanya enggak jalan. Makanya hidupnya enggak selesai-selesai, itu masalahnya. Masalah nggak ada selesainya. Beda dengan orang-orang soleh, masalah selesai, datang masalah lagi selesai, datang masalah lagi selesai, dan masalahnya nggak pernah jadi masalah. Nah itulah orang soleh. Nah kalau kita kan masih banyak salahnya. Nah bagaimana salah ini jadi kendaraan? Tobat, istighfar, minta ampun, amal soleh. Karena ada orang-orang itu yang dia punya dosa banyak, tapi punya amal soleh yang banyak. Kata Habib Abdullah Al-Idrus, leluhur saya, itu mewasiatkan pada anak keturunannya. Nah, saya salah satu anak keturunannya ya. Ini dapat wasiat begini: jangan pernah kamu berprasangka buruk kepada mukmin, modelnya seperti apapun. Kalau ada orang udah iman sama Allah, itu berarti sudah jadi wali Allah. Susah ya. Sudah iman sama Allah, itu udah jadi wali Allah. Masalah level kan nggak usah dipikir ya. Wali kan level pinggir nggak jadi masalah ya. Yang penting wali Allah. Kamu harus meyakini ini wali Allah, ini wali Allah, ini wali Allah. Loh, Ustadz, Habib, Kiai, tapi saya lihat dia masih melakukan maksiat, dia ada dengki, ada iri, dia ada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Maka kamu tetap harus prasangka baik kepadanya. Caranya bagaimana? Caranya katakan pada dirimu, wali itu enggak maksum. Yang maksum cuma nabi, yang maksum cuma rasul. Wali itu bisa lupa, bisa salah, bisa berbuat dosa. Namanya wali, enggak maksum. Memang mahfud, dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau udah pangkatnya luar biasa. Kok kita yang biasa-biasa nih ya lupa-lupa itu ya wajar. Berbuat dosa ya sebetulnya enggak wajar, tapi ya kelas kita ya kelas wajar. Daripada kelas yang kurang, bukan saya ngomong, wajar. Nah, husnudzonnya bagaimana? Satu, dia tidak maksum, tidak maksum. Jadi kamu jangan lebih. Lihat orang lain berbuat dosa, jangan lebih. Masa Ustadz kok seperti itu? Ustadz juga manusia. Nanti saya jawab, kamu mukmin kok ya seperti itu? Ya bedanya apa? Husnudzonnya bagaimana? Mungkin itu ustadznya, mungkin itu kiainya, mungkin itu habibnya, mungkin itu saudara muslimku, mungkin dia punya amal saleh yang saya nggak tahu, yang pahalanya besar, menghapuskan semua dosa yang saya lihat. Kenapa? Allah yang ngomong, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa dari keburukan. Harus husnudzon. Bisa enggak kita seperti ini? Oh susah. YouTube isinya komentar netizen, isinya komentar netizen, dan netizennya adalah kita.
bukan orang lain. Saling mengomentari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa kita hentikan sikap kita tuh. Hobi kok komentari orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya ayo kita bertakwa. Maaf ya Bu, saya mau nanya sama ibu, tolong dijawab jujur Bu. Boleh Bu? Tenang, bukan perkalian kok. Kalau perkalian pasti ibu bisa menjawabnya karena bawa handphone dan ada kalkulatornya. Iya, bukan bagi-bagian, bukan. Tapi pertanyaan simple. Kapan terakhir kali ibu dites oleh suami baca surat Al-Fatihah? Sejak akad nikah pernah enggak? Dik, saya mau cek Al-Fatihah kamu, bacaannya betul atau tidak? Jawaban suami, lah wong saya sendiri yang mau ngetes nggak bisa kok, Dik. Itu bungkam semua itu berarti apa itu? Udah nggak inget? Oh, nggak inget. Nggak inget itu bukan berarti tidak ya. Husnudzon sama suami-suami soleh. Husnudzon pasti ya, istrinya udah dicek baca surat Al-Fatihah. Para suami yang belum nikah nggak usah jawab. Ini para suami. 1 tahun ini nggak usah yang lama-lama, yang 1 tahun ini 2021. Sebentar lagi kan berakhir 2021 ya. Biasanya kan ada tuh akhir tahun itu kan prestasinya apa gitu kan ya. Peristiwa-peristiwa apa. Saya mau nanya, kapan dari mulai Januari sampai Desember ini antum cek betul ya sholatnya istri mulai dari takbiratul ihram ya, niat takbiratul ihram sampai salam, termasuk Al-Fatihahnya, tahiyatnya. Suami, hello, anybody here? Ono wong kene gak? Jawabannya Bu sama Bu, senyum ya, senyum maksudnya indah-indah tuh senyum itu. Senyum, diam gitu. Betul ya? Belum pernah dicek Bu? Belum. Padahal nanti di kuburan, begitu ibu landing kuburan, pertama kali yang dicek malaikat sholatnya ibu. Masya Allah. Cek sholatnya, niatnya benar nggak? Takbiratul ihramnya benar nggak nih? Allahu Akbarnya kepanjangan nggak? Jangan-jangan Allahu Akbar. Nggak sah itu. Kalau terlampau panjang. Oh, jangan-jangan dia Fatihahnya itu tasdidnya hilang semua itu. Tasdidnya hilang semua. Ternyata hasil rapotnya dicek sama malaikat, sholatnya minus. Maka malaikat ngomong, ini afkir. Masukkan dulu dalam kelompok yang afkir ini. Ini retur ini BS. Ya, ini termasuk KW 10. Ya, masukkan dalam kelompok yang lain dicek. Karena standar yang paling utama dia udah gagal. Berarti puasanya dicek, zikirnya dicek, sedekahnya dicek, biru walidain, semuanya dicek. Sehingga dia nggak dapat nikmat kubur. Langsung itu mulai azab kubur gitu. Bagaimana nggak azab kubur? Interogasi malaikat ya serem tuh. Ayo untuk mau gimana? Ngeri itu. Malaikat. Bapak-bapak juga sama. Banyak ibu bapak nama suami. Maaf malaikat, suami nggak pernah nanya sholat saya. Terus yang ditanya saldo saya. Maksudnya banyak atau sedikit? Bukan malaikat. Bukan saldo saya minus. Kalau saldo saya plusnya banyak, langsung dimintain gitu. Kalau ngajarin sholat nggak pernah nih suami saya. Siapa nama suaminya? Waduh, kalau muncul Habib Novel gawat itu ya. Diseret-seret. Ustadz Rafiq, gawat itu ya. Diseret kita sama istri-istri ini ke neraka. Itu ya Allah itu kalau udah pindah alam ya, kalau sama-sama dari dalam barzah, tolong jangan dikasih nikmat kubur itu. Walaupun sholatnya bagus, tidak jadikan sholat saya bagus, tolong juga kumpulkan sama saya. Enak bener dia, di dunia enak-enakan, di akhirat mau lepas tanggung jawab. Malaikat laporan ke atasan malaikat yang lebih tinggi. Gimana nasibnya itu? Oh ya, seret kumpulin yang sama. Nah ini suami-suami ini, hadir enggak orangnya? Ya kita-kita ini loh, sholat. Urusan sholat ini kan urusan yang paling penting. Mohon maaf, umat Islam dimanapun antum berada, kita ini meremehkan sholat. Sholat anak kita nggak kita urus, sholat pasangan hidup kita nggak kita urus, sholat orang yang kerja sama kita nggak kita urus. Sholat, mikirnya udah, Masya Allah. Ditanya syarat sahnya sholat apa? Itu pelajaran anak SD. Masa seorang tua ditanyain seperti itu? Kalau nggak ngerti ngomong aja nggak ngerti.
Syarat sahnya sholat nggak ngerti, berarti sholatnya nggak pernah tahu sah atau tidak. Kalau syarat sahnya sholat nggak paham, berarti nggak pernah paham sholatnya sah atau tidak. Yang membatalkan sholat nggak paham, berarti tidak pernah paham sholatnya batal atau tidak. Yang membatalkan wudhu nggak ngerti, berarti nggak pernah ngerti wudhunya batal atau tidak. Masya Allah. Berarti sholatnya status tidak jelas. Padahal siapa yang sholatnya ini jelek, jelek dunia dan akhiratnya. Siapa yang sholatnya baik, baik dunia dan akhiratnya. Maka banyak orang zaman sekarang rezekinya itu pusing karena sholatnya juga pusing. Ya, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu sholat. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah. 21 menit 33 detik mukaddimah sudah selesai. Ini mukaddimah, belum ceramah. Nah, ceramahnya ini mau saya buka. Itu mukaddimah, mengingatkan diri saya pribadi dan antum semuanya. Saya insyaallah akan buat kajian khusus tentang mulai wudhu sampai sholat. Mau lihat nggak? Mau? Ya, subscribe channel YouTube saya dulu, Habib Novel Al-Idrus. Ya. Subscribe channel YouTube saya, nanti bisa belajar. Kalau ada video baru kan ada pemberitahuan, sehingga bisa belajar. Mulai dari wudhu, sholat yang wajib-wajib, rukun-rukun itu mau saya ajarkan untuk diri saya pribadi, mau saya buat secantik mungkin, secakep mungkin. Saya lagi belajar cara mengajar dan cara bisnis biar untung. Jadi ilmunya orang-orang bisnis itu mau saya pakai untuk mengajarkan ilmu sholat. Penasaran? Sama, saya juga penasaran. Ya, jadinya kira-kira seperti apa? Jangan tegang-tegang tuh, udah diajak bercanda masih tegang, kenapa? Bu, Ibu, ya nanti sampai rumah tuntut suaminya ya Bu. Ya Bu, Pak, tolong simak bacaan Al-Fatihah saya, benar atau tidak? Kalau suaminya jawab aku nggak tahu benar atau tidak, maka ngomong kalau begitu besok kita berdua datang ke MRBJ menghadap Ustadz Rafiq minta disimak. Kapok mau kapan? Ustadz Rafiq dapat pekerjaan baru, menyimak Fatihah setiap jamaah. Karena dulu para kiai itu hidupnya begitu, ngecek sholatnya orang, dicek sholatnya. Sayyidina Hasan dan Husain dulu masih kecil, radhiyallahu ta'ala anhuma, masih kecil, lihat orang wudhunya nggak bener didandanin. Itu kemarin kan saya ceramah begitu. Udah dengar ceramah saya kan? Yang itu udah? Belum? Waduh, repot juga ini ya. Nanti episode berikutnya. Next. Sekarang saya mau membahas masalah jadi orang tua soleh. Manfaatnya jadi orang tua soleh. Gak usah jelasin caranya jadi orang soleh. Cara jadi orang soleh itu gampang, yang penting gak salah. Kalau nggak salah berarti soleh. Matanya nggak salah, telinganya nggak salah, mulutnya nggak salah, hatinya nggak salah, berarti jadi soleh. Lah yang nggak salah itu bagaimana? Nggak ghibah, nggak namimah ya, nggak ghibah, nggak namimah, nggak gunjing, nggak jelek-jelekin orang, nggak dusta, nggak yang haram. Selesai. Matanya nggak haram, telinganya nggak haram, mulutnya nggak haram, perutnya nggak makan yang haram, alat vitalnya tidak melakukan yang haram, kakinya tidak melangkah ke tempat yang haram, tangannya tidak melakukan yang haram, soleh, selesai. Nah kalau udah jadi orang soleh ini manfaatnya apa? Besar. Manfaatnya besar. Orang soleh itu punya apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya tuh, saya ini kadang-kadang pengen belajar bahasa Inggris tapi nggak punya waktu. Apa tuh? Apa? Privilege apa? Privilege itu apa itu? Artinya? Ya betul, privilege ya. Ya biar saya sedikit-sedikit belajar satu kata kan lumayan. Gimana ngucapnya? Privilege ya. Kadang saya suka niru tuh diledek sama anak saya. Bukan gitu Abi gitu ya. Ya bukan gitu. Privilege betul ya. Punya privilege tidak sama dengan orang lain. Orang soleh itu diberi Allah nilai lebih dibanding orang lain. Betul ya. Keistimewaan itu artinya nilai lebih. Kadang-kadang disebut keistimewaan juga nggak paham ya. Jadi orang soleh itu punya nilai lebih dibanding mukmin yang lain, muslim yang lain, orang soleh. Apa keistimewaannya? Kesolehannya ini bisa bermanfaat sampai paling sedikit 7 turunan. Seperti orang kaya, warisannya kalau banyak betul bisa diwarisi sampai 7 keturunan. Maka orang soleh ini dia punya nilai lebih, kesolehannya bisa nolong anak keturunannya sampai 7 turunan paling sedikit.
standarnya orang soleh itu. Nah kalau super soleh lebih banyak lagi.